Saudara-saudari, jemaat yang kukasihi dan yang dikasihi olehnya, engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online Gereja Pusat Pantai Kosta Indonesia, Bandung. Dimanapun engkau dan saya berada, Tuhan tetap memberkati, melindungi, memberikan kasih karunia dan damai sejahteranya bagi kita orang percaya. Mari kita tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Saat ini akan dibawakan oleh Gembala Sidang Pendeta Daniel Ajis. Kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kembali kami mengucap syukur karena kami beriman kepadamu. Kami menaruhkan segala pengharapan kami hanya kepadamu sekalipun kami tidak melihat. Karena seperti ada tertulis di dalam firman-Mu, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi kita yang mengasihi Dia. Karena imanlah kita diselamatkan. Karena iman pula kita melihat segala yang mustahil menjadi nyata. Oleh sebab itu ya Bapa, ajarlah kami untuk tetap teguh setia mendengarkan firman-Mu. Iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Terima kasih Bapa. Biarkanlah kami selalu setia. Terima kasih di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hati kami bersuka cita untuk mendengarkan firman. Amin. Salam berbahagia orang yang dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang berbahagia, kita tentu ada hari-hari ini, sekalipun banyak tantangan, ujian, tapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Pagi hari ini dengan tema kita, iman yang positif membuat hidup berkemenangan. Iman yang positif membuat hidup berkemenangan. Saudara-saudara, iman ini adalah segala sesuatu yang kita tidak lihat, yang kita harapkan. Seakan-akan semuanya sudah terjadi. Untuk itu kita belajar orang itu beriman. Kita belajar banyak tokoh-tokoh iman di dalam Perjanjian Lama khususnya. Saat ini kita membutuhkan iman. Memang kadar iman berbeda satu sama lain. Di dalam keluarga aja. Iman seorang istri dan iman seorang suami berbeda. Iman anak-anak kita pun berbeda. Tapi satu dasar, kalau imannya sama, yaitu kita harus berpadanan kepada Kristus. Kita belajar, saudara, dalam Ibrani pasal 11. Yang saya akan baca. Ibrani adalah, saudara-saudara, ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami kesesakan, yang mengalami penganiayaan. Tetapi, saudara, Tuhan mau supaya orang-orang Kristen ini kuat, bahkan menjadi dewasa rohaninya, melalui iman yang diizinkan Tuhan dalam kesesakan. Saat ini juga banyak saudara kita sedang mengalami kesesakan, kesusahan, kesulitan. Tetapi iman kita jangan goyah. Hanya kuatkanlah pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pasti, bukan katanya. Bukan mudah-mudahan, tetapi pasti. Saudara yang bahagia, hari-hari ini semua bidang sedang macet. Justru memerlukan iman. Baik pengusaha, baik keluarga, baik juga karyawan. Iman, sebab iman positif kepada Tuhan membawa kita berkemenangan. Kemenangan di dalam sukacita, berkemenangan di dalam kekuatan,
sehingga kita bisa melewati segala ujian ini. Saudara-saudara, saya akan bacakan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 7. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dan apa yang tidak dapat kita lihat. Di dalam ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik sehingga berkenan, dan korban Kain tidak diterima oleh Tuhan. Dengan merasa iri hati, maka Kain membunuh Habel adiknya. Karena Allah berkenan akan persembahan daripada Habel, karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Tapi itu satu kenyataan. Kalau orang yang berkenan kepada Tuhan, kalau orang benar di hadapan Tuhan, bahkan segala suatu perbuatan yang berkenan, maka sekalipun mati dia masih bisa hubungan dengan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita yakini dalam hidup ini hanya sementara. Dalam hidup ini manusia umurnya 70, kalau kuat 80 tahun. Tetapi kalau iman selagi hidup di dunia ini dia kuat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya yakin umurnya diperpanjang. Saya yakin, saudara. Maka saudara-saudara, belajarlah iman ini yang sungguh-sungguh. Segala sesuatu di dalam Tuhan pasti. Segala sesuatu di dalam Tuhan indah pada waktunya. Segala sesuatu di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Segala sesuatu di dalam Tuhan, hidup ini ada kekuatan baru. Saudara yang berbahagia, baiklah kita baca ayat 5. Karena iman Henokh terangkat supaya tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, Henokh adalah orang biasa. Ya, bukan dia seorang malaikat, tetapi benar di hadapan Allah, dan dia adalah orang yang taat, yang setia kepada Tuhan. Maka dia diangkat seperti Elia. Di dalam ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah yang sungguh-sungguh mencari dia. Baik, di dalam ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan oleh menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Itulah pembacaan firman Tuhan, saudara, yang terdapat di dalam Ibrani pasal 11. Kita akan belajar ada 3 tokoh iman yang hari ini saya akan kupas bagi saudara-saudara. Sekali lagi, kenapa iman kita harus positif? Kalau memang iman itu harus positif, artinya yakin dan pasti, bukan bimbang, bukan ragu. Orang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan itu harus pasti yakin bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap hidup yang baik. Di dalam Tuhan pasti apapun kita bisa ada kekuatan. Saudara-saudara, inilah firman yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi dalam kesesatan. Untuk itu, marilah kita belajar 3 tokoh dari perjanjian lama. Yang pertama, kita belajar Habel itu siapa? Adik Kain. Kenapa dia dibunuh? Karena persembahannya berkenan kepada Allah, sehingga Kain kakaknya iri hati. Inilah saudara, kalau hati ini iri,
pasti ada sesuatu yang tidak baik. Sehingga orang itu punya hati yang benci. Maka jauhkanlah kebencian, iri hati, supaya tidak terjadi seperti Kain membunuh adiknya Habel, saudara. Tetapi anehnya, sekalipun Habel sudah mati, dia bisa berbicara dengan Tuhan. Nah, ini keanehan. Orang yang benar, orang yang berkenan kepada Tuhan, sekalipun mati, dia bisa bicara kepada Tuhan. Maka Kain dijauhkan. Kain menjadi di tempat pengembaraan yang baru. Ya. Sungguh, saudara. Kalau kita melihat Kejadian 8 sampai sekalipun Habel sudah mati, tetap dia masih bisa berbicara dengan Tuhan. Saudara nanti baca di rumah. Kejadian 8 sampai dengan 10. Saudara, inilah maka sebagai manusia yang baru, supaya berkenan, buanglah hati yang kotor, hati yang benci. Buanglah juga Tuhan iri hati. Ya, buanglah juga tawar hati. Sebab kalau mereka iri hati, maka terjadi sesuatu dendam. Dan berkat Tuhan tertahan bagi orang yang iri hati. Saudara, itulah kisah Habel. Dan yang lain, saudara-saudara yang berbahagia. Mari, ini satu saudara, satu kandung. Kenapa dia rela membunuh? Tapi kadang-kadang juga hari-hari ini, banyak orang hanya membutuhkan uang, harta, sehingga rela untuk membunuh. Biar dia sekandung, dia satu ayah, satu ibu, tetapi oleh karena harta, mereka mau membunuh. Untuk itu kita jauhlah. Hidup di dunia yang membuat kacau balau adalah orang yang tamak harta, tahta, dan wanita. Sehingga terjadilah segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebenarnya orang yang sudah ditebus dosanya. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 10 ayat 20. Orang yang sudah mengenal kebenaran firman Allah, jangan sengaja melakukan dosa kembali. Jadi kalau kita saat ini sudah dibenarkan, kita sudah ditebus oleh darah Kristus, mari kita belajar apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena hidup di dunia ini sementara, hidup di dunia ini terbatas. Kalau kuat 80 tahun. Dan kesukaan manusia tidak lain sakit penyakit, lalu menderita, lalu juga meninggal. Saudara, inilah firman Tuhan tentang keimanan kita. Iman itu harus bagaimana, Pak? Iman itu sesuai dengan perbuatan kita. Jangan orang beriman kepada Tuhan tapi perbuatannya berseteru dengan Tuhan. Iman ini harus kita lakukan sesuai kebenaran firman Allah. Di dalam hidup ini, saudara, banyak orang mengatakan saya beriman. Iman yang mana? Nggak bisa, saudara, hanya dengan beriman kita tidak berbuat segala sesuatu. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Makanya kita sekalipun berat, lakukanlah kita iman kepada Tuhan. Sekalipun kita saat ini sedang menghadapi ujian, kita tetap jalan, maju terus. Ya, supaya saudara dan saya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam sekarang ini, banyak orang sudah tidak mengindahkan iman lagi kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak sesuai dengan agama, apa yang diajarkannya. Banyak orang tidak sesuai hidupnya. Dalam kesaksiannya seperti orang benar, luar biasa, tetapi hidupnya tidak berkenan. Sebagai anak Tuhan, yang paling pertama, kita beriman, kita juga punya pengharapan. Kita beriman, kita juga punya kasih. Itulah yang paling penting. Iman, pengharapan, kasih adalah 3 bagian yang tidak bisa dipisahkan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Baik, yang kedua kita belajar dari Henokh.
Henokh adalah orang biasa, tetapi Henokh adalah orang yang menyenangkan Allah. Menjalankan hidup yang baik pada zamannya, menjalankan dengan orang-orang sezamannya, bahkan menjalankan bergaul dengan Allah yang cukup luar biasa dekatnya. Maka nggak aneh Henokh itu terjadi segala sesuatu. Karakter Henokh, saudara, perlu saudara tahu, dia beriman yang teguh, menjalankan prinsip hidup yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Yang kedua, karakter Henokh memiliki ketetapan hati dengan Allah. Dan Henokh adalah orang yang hanya tertuju kepada Allah. Henokh adalah orang yang sungguh-sungguh tidak mendua hati. Dia 100%, segenap hatinya, segenap jiwanya mengasihi Tuhan. Maka jangan aneh, saudaraku yang berbahagia, dalam keluarga Henokh menjadi panutan. Kenapa? Sebab hidupnya sesuai firman Allah. Dimanapun lingkungan Henokh digemari oleh kawan-kawannya, karena Henokh adalah orang yang imannya luar biasa kepada Tuhan. Di akhir hidupnya, saudara, Henokh diangkat oleh Allah di dalam kitab Kejadian 5 ayat 4. Umur 365 tahun. Dan itulah, saudara, Henokh, dia diangkat oleh Tuhan. Marilah kita hidup seperti Henokh, seperti Elia yang berkenan pada Tuhan. Sebab sekalipun dia diberi Roh Kudus, kita pun yang memiliki Roh Kudus, hidup kita bisa benar seperti Henokh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, kita bisa hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Maka dari itu, saudara, bagian ketiga, jagalah iman kita. Bagaimana menjaga iman kita? Iman harus banyak mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 10 ayat 17. Saudara-saudara, tanpa iman, di dalam Ibrani 11 ayat 6, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya iman plus perbuatan yang sesuai dengan imannya. Di dalam Kolose 1 ayat 23, saudara, kita punya iman jangan tergoncang dengan keadaan dan pengharapan Injil yang membawa kita keselamatan kekal. Iman harus dilakukan. Iman beserta Roh Kudus sehingga kita diselamatkan. Saudara-saudara yang berbahagia, itulah kehidupan Henokh. Saat ini bagian ketiga, saudara, tentang riwayat Nuh. Nah itu, saudara. Siapakah Nuh? Nuh mendapat kasih karunia dari Allah karena dia saleh. Artinya taat, setia, dan benar di hadapan Allah. Hidupnya tidak bercela. Dan dia punya keyakinan iman yang luar biasa. Ketika panas terik luar biasa, tidak ada tanda mau hujan mau apa. Tapi Nuh ketika Allah berbicara, Nuh bikin bahtera yang besar. Di tengah terik matahari, di atas gunung dia membuat perahu dari kayu gofir. Kayu gofir itu, saudara, kayu yang begitu keras, yang tidak mudah rusak oleh air. Justru Nuh membuat itu. Nuh di dalam Kejadian 6 ayat 8-9. Nuh mendapat kasih karunia dari Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah dan tidak bercela. Di dalam Kejadian 6 ayat 22, Nuh melakukan apa yang diperintahkan Allah baginya.
Jadi kalau orang itu yang sudah punya keyakinan iman, ya dia dengar, dia lakukan. Dia lakukan. Sekalipun mungkin diejek oleh kawan-kawan sezamannya, dilecehkan, dianggap orang yang tidak benar karena terik matahari, dia pikir ada air bah. Nah, inilah kita belajar, saudara-saudara. Bagian ketiga ini adalah Nuh, seorang yang saleh, yang taat, yang setia. Jadi jangan aneh, akhir hidupnya Nuh itu luar biasa. Terjadi banjir, air bah besar. Hanya 8 orang keluarga Nuh yang diselamatkan dengan hewan-hewannya. Saudara, kalau kita beriman dan yakin, percaya, hidup dalam kebenaran Tuhan, sekalipun terjadi masalah yang besar, terjadi masa kesalahan besar, kita dilewatkan oleh tangan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Dalam Mazmur 46 ayat 2, Tuhan perlindungan dan kekuatan sangat terbukti untuk menolong kita. Jadi kalau Tuhan itu perlindungan yang sangat terbukti, maka saudara-saudara kalau ada masalah, ada sesuatu yang mengganggu hidup saudara, berimanlah positif pada Tuhan. Sebab iman kepada Tuhan bukan hikmat manusia. Iman pada Tuhan adalah karena kebenaran Allah. Untuk itu saudara, orang yang beriman teguh, punya upah yang besar. Seperti Nuh. Nuh diselamatkan di tengah air bah yang luar biasa. Saudara, kita berbahagia sekali. Saudara, jangan bosan iman saudara, jangan turun naik. Ya, memang kadar iman ini terus terang saja, saudara. Ya, jangan pikir saudara karena kita pengikut Kristus yang sudah lama, imannya pasti kuat. Tidak juga, saudara. Kelihatan nanti dari buah-buahnya. Orang yang maju, orang yang berkemenangan dalam hidupnya adalah nanti dari buah-buah akhir hidupnya, saudara bisa lihat. Orang yang suka cita, tidak gampang tersinggung. Belajarlah saudara. Di hari-hari zaman akhir adalah zaman yang sukar dalam pendidikan, sukar di dalam hidup yang baik, sukar mengatur keluarga yang baik. Itu tidak mudah. Makanya libatkanlah firman Tuhan dalam hidup keluarga saudara. Banyak keluarga-keluarga hari-hari ini menjadi frustasi. Banyak keluarga-keluarga hari ini yang merasakan depresi. Hidup kenapa ini? Kenapa begitu? Kenapa kok si anu lebih enak? Si anu lebih enak. Untuk itu mari kita mulai hari ini berdirilah teguh iman saudara. Jangan mau digoncangkan dengan keadaan apapun. Jangan mau digoyangkan dengan segala sesuatu. Tetapi marilah iman kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus yang membawa kita kemenangan. Haleluya saudara-saudara. Bangkit iman saudara. Berdirilah teguh. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah perlindungan kita. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita belajar dari integritas dari Nabi Nuh. 1, dia menjadi teladan dalam keluarganya. Yang kedua, menjadi teladan dalam ibadah kepada Tuhan. Yang ketiga, selalu menjalankan kehendak Allah. Saudara, Nuh meninggal gak main-main, umurnya 950 tahun. Makanya saudara, marilah kita yakin hari ini apapun yang kita hadapi, karena firman Tuhan menjamin. Paulus juga dalam pelayanan, dalam kesesakan, dalam segala sesuatu, dia menulis firman Tuhan kepada jemaat di Korintus yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar oleh telinga, tidak terpikir oleh hati manusia, tapi Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Yesus. Percayakah saudara? Berjalanlah. Berjalanlah hidup ini kita lakukan dengan baik. Haleluya saudara. Hidup ini adalah kesempatan
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih sehat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudara dimanapun saudara berada, mari angkat tangan saudara, supaya Tuhan turun tangan. Siapkan dan seberamkan hati saudara. Mata saudara kita pedamkan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami telah belajar tentang iman yang positif, yang membuat hidup berkemenangan. Kiranya menjadi berkat buat saudara-saudara kami, dimanapun beliau berada, baik di rumah tangga, baik dimanapun Tuhan. Kami saat ini mengangkat tangan. Kiranya Tuhan memberkati. Yesus yang menyelamatkan kita, beserta persekutuan Roh Kudus, terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, yang berkenan kepada kita semua. Haleluya. Amin.